Lantas, salam lalu lintas. Bersama saya Bripto Eklesia akan menemani podcast NTMC pada episode kali ini. Dan saat ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, Kompol Sandi Tita Nugraha SIK. Halo guys. Selaku Kak Induk PJR Cikampek Korlantas Polri. Selamat pagi Bapak. Pagi Ekle. Selamat pagi. Ini komandan favorit saya loh pemirsa, ya kan? Aja. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Sebelum kita nanya-nanya lebih jauh ya Pak, kita boleh tahu dong Pak, apa tuh? aktivitas Bapak akhir-akhir ini apa sih Pak sebenarnya? Akhir-akhir ini? Iya. Iya, biasa olahraga sih ya. Kalau kita ada waktu-waktu luang, kita masih olahraga, lari, gym, muay thai. Karena gimana pun juga, itu modal dasar secara harfiah seorang laki-laki. Harus kuat melindungi diri sendiri, apalagi melindungi masyarakat. Betul. Jadi kita harus sekali. menyiapkan kondisi fisik kita selalu prima. Benar. Tanpa diobrolin, tanpa diomongin juga ya, sahabat lantas bisa kita lihat sendiri performanya, ya kan? Ya kan, pangkat boleh kompol, tapi performa seperti perwira remaja ya yang baru keluar, luar biasa loh. Aduh. Tapi di sisi lain saya juga sering ternak teri sih. Ternak teri? Iya. Fun fact lagi nih. Apa tuh Pak? Kok bisa ternak teri? Ternak teri itu jadi kalau ada waktu kosong saya nganter anak istri. Ternak teri. Ternak teri. Nganter anak istri. Okay. Sebagai seorang ayah yang baik ya kan. Iya kan. Selain polisi juga ternyata ternak teri nih sahabat lantas, luar biasa. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi ya, kalau tadi sudah di-spill nih Pak, hobinya ada olahraga-olahraga yang udah dilakukan belakangan hari ini. Selain itu ada lagi nggak sih Pak hobi-hobi yang boleh dong di-spill ke sahabat lantas di rumah? Aku tuh biasanya paling nonton, terus kadang suka buat skrip menulis gitu, apa aja. Jadi kadang kan kalau ada waktu kosong, karena membiasakan diri menulis dari dulu, jadi kadang kan kita buat skrip sebuah film, skrip sebuah video gitu. Tapi sebenarnya tujuannya adalah supaya untuk melatih daya ingat sama melatih kosakata kita dan lain-lain, supaya nanti ujungnya adalah mempersiapkan saya ketika berkomunikasi. Kita punya banyak kamus bahasa yang ada di kepala gitu. Kalau misalnya udah tadi buat skrip, apakah ada nih Pak film-film yang akan diluncurkan atau konten-konten lagi yang akan launching ya kan? Sebetulnya dulu waktu buat film itu aktif dari tahun 2016 ya, short movie gitu. Kita pernah ikut Police Movie Festival berapa kali dan alhamdulillah jadi nominasi yang terbaik gitu ya. Nanti kita bisa nonton di channel Sandi Tita Nugraha. Oh iya, cek ya. Jangan lupa subscribe. Channel Sandi Tita Nugraha ya. Kita akan lihat ya hasil skrip dan tulisan-tulisan dari beliau ini yang sudah dituangkan untuk mengingat lagi ya apa yang ada dan juga melatih apa yang ada di pikiran Bapak ya. Jelek sih videonya. Tapi nggak apa-apa Pak, itu dibiasakan luar biasa. Karena proses loh, Pak. ya. Proses ya kan, kita nggak tahu, siapa tahu bisa jadi produser ya kan, tetap untuk polisi yang paling utama. Film Polri. Bagus, bisa jadi ya kan. Bapak Kadif Humas tolong silakan diakomodir, kita siap. Langsung ya di spill. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, ini juga sebenarnya saya penasaran ya sahabat lantas, bukan cuma sahabat lantas aja yang penasaran. Apa tuh? Kalau misalnya Bapak bukan polisi nih saat ini, kira-kira profesi yang akan Bapak emban saat ini nih apa dan alasannya kenapa tuh Pak? Gini ya Kle, saya tuh paling nggak bisa gitu ya sebagai laki-laki itu menghayal gitu. Saya tuh lebih pada logika dan realistis gitu ya. Karena saya dari dulu, dari kecil, bahkan dari balita umur 4 tahun, 5 tahun tuh saya sudah menggemari sosok seorang polisi gitu. Balita ya? Iya, kalau dulu anak-anak lain gitu kan habis mandi mau ngaji gitu kan, pakai baju dimasukin celemongan gitu, bedak ya. Kalau saya bedanya cuman saya pakai baju polisi kemana-mana gitu. Langsung gatur di tempat pengajian anak-anak. Biar rapi, barisan sepedanya ya kan, barisan sendalnya rapi ya kan. Sampai saya tilang tuh sendal jepitnya. Kan, anti maling-maling klub di masjid kalau ada polisi cilik seperti ini ya, dari umur 4 tahun sudah bercita-cita jadi polisi. Jadi aku tuh nggak pernah membayangkan, bahkan dari kecil memang sudah polisi. Jadi nggak pernah membayangkan profesi lain gitu.
Kalaupun misalnya kayak buat film, terus olahraga itu cuma tambahan aja, hobi gitu. Oh, hobi sampingan ya Pak, bukan yang untuk diseriusin menjadi sebuah profesi. Serius kita ya? tetap di polisi. Iya, padahal saya sudah berhayal akan ada jawaban aktris gitu ya. Ternyata jauh, tetap polisi di hati gitu ya. Dan selanjutnya nih kalau boleh kita tahu ya Pak, dari perjalanan dinas Bapak nih selama ini, ada nggak sih Pak momen emosional yang mengubah hidup Bapak yang Bapak alami selama berdinas? Iya, momen emosional tuh yang pertama nih, saya merinding lagi. Ada hantu kah di sini? Jangan Jadi gitu, Pak. ketika saya lulus akademi kepolisian di tahun 2009 itu yang benar-benar merubah jati diri saya menjadi sosok polisi beneran, bukan polisi pura-pura gitu ya. Jadi di saat itu dari sekian puluh ribu orang yang berangkat hanya beberapa orang gitu ya, dan kemudian tumpah air mata orang tua saya pecah di lantai akademi kepolisian pertama kali itu ketika tahu saya lulus. Dan ibu saya menangis bersujud di lantai, ayah saya juga, dan saya juga bersujud, akhirnya kami bersujud bersama. Iya. Dan itu benar-benar suasana haru yang dimana saya merasa ini waktunya saya untuk bisa memberikan terbaik untuk orang tua saya, yang dimana mereka telah membesarkan saya dari kecil sehingga besar gitu ya. Dari segala kenakalan remaja saya yang sudah saya lakukan, dan ternyata saya mampu di titik itu. Karena orang tua saya pernah bilang, anak yang sukses itu adalah seorang anak yang karirnya itu satu tingkat atau bahkan lebih beberapa tingkat di atas orang tuanya. Dan pada tahap itu saya sudah mencapai itu dan orang tua saya bangga sekali. Dan semuanya murni. Semuanya murni. Kalau mau tahu perjuangannya itu luar biasa banget. Saya harus bangun jam 2 pagi setiap hari persiapan untuk masuk akpol itu. Sholat tahajud ya, itu 40 rakaat sama witir 1 rakaat. Menjelang subuh, setelah sholat subuh saya lari beberapa kilo, pulang istirahat sebentar, saya langsung ngerjain buku psikologi. Jadi saya dulu sering beli buku psikologi di toko buku gitu ya. 1 buku selesai itu saya buang di kotak sampah. Saya beli lagi, saya isi lagi sampai selesai, saya lihat jawabannya, saya compare, selesai saya buang lagi. Dan seterusnya seperti itu sampai dengan waktunya tes. Dan saya tidak les sama sekali, betul-betul semuanya saya persiapkan karena itu udah cita-cita dari kecil. Jadi effortnya itu sebanding dengan passion. Nah, akhirnya alhamdulillah lulus. Itu satu. Yang kedua adalah beberapa tahun yang lalu di mana ayah saya itu meninggal gitu ya. Meninggal dan saya berada di sampingnya di saat-saat terakhir, dan itu benar-benar menjadi sebuah tamparan gitu dalam hidup saya, bagaimana saya melihat perjuangan beliau dari kecil yang sudah membimbing saya ala militer gitu ya. Ternyata saya dulu benci sekali sama ayah saya itu. Kenapa sih kok masih kecil aja harus seperti ini gitu, dari menata tadi yang dibilang sepatu harus rapi, bangun tidur harus nyiapin kasur, segala sesuatunya harus diukur presisi sekali gitu. Dan saya kesel gitu, kenapa sih saya tuh pengen udah loh, namanya masih anak-anak gitu pada saat itu. Sampai akhirnya ketika ayah saya meninggal, saya baru tahu bahwasanya ayah saya sedang mengajarkan sesuatu nilai ilmu yang berharga untuk sepanjang hidup saya di masa yang akan datang. Dan ketika ayah saya meninggal itu menjadi suatu kayak flashback gitu ya. Dulu ayah saya ngapain aja, oh ternyata ini manfaatnya. Dan beliau tuh menjadi kayak model saya untuk menjadi seorang ayah yang bagaimana walaupun di kantor sibuk tapi di rumah kita bisa menjadi sosok imam yang baik sih. Luar biasa loh ya ampun. Yeay, saya berhasil menghafal ini. Ini harusnya ada backsound piano dong, tolong ditambahin Sedih-sedih ya, biar sedih gitu. Dari pengalaman emosional ini kita sangat terbawa ya Pak, ya ampun. Memang kalau misalnya kita punya pengalaman atau biasa diajarkan sama orang tua, apalagi bapak ayahnya didikannya udah militer, biasanya pendidikannya juga lancar-lancar aja sahabat lantas, karena udah terbiasa ya kan betul. Pak, jadi nggak kaget-kaget banget, nggak shock-shock banget. Iya gitu bener ya, banget, bener banget. Jadi itu sangat amat berguna. Dan tadi tekniknya Pak Sandi untuk tes mungkin bisa dicontoh untuk sahabat lantas di rumah yang mau tes masuk ke kepolisian, terutama untuk akademi kepolisian. Itu sangat luar biasa dan bisa dites juga. Betul. Ya kan? Iya. Ini sudah ada bukti konkretnya lulus.
Iya, dan benar-benar masuk kepolisian itu tuh tidak dipungut biaya sedikit pun, dan jangan pernah percaya sama oknum yang menawarkan jasa untuk meluluskan. Bener. Karena saya sendiri merasa ya, ternyata saya murni-murni aja bisa kok. Dengan Iya. segala keterbatasan gitu ya. Betul. Itu tuh memang kemampuan kita, dan orang-orang oknum yang minta-minta bayar itu cuman apa ya? Nembak di atas kuda lah istilahnya. Iya, ya. kayak hasilnya tuh sebenarnya mereka nggak ada, cuman betul. hoki-hokian aja Iya. ya kan. Padahal kita tuh Sebetulnya mampu. si anaknya itu sudah lulus gitu. Benar, sudah lulus dengan kemampuannya sendiri, bukan bantuan orang-orang oknum-oknum tersebut. Iya. Boleh dong Pak di-spill apa aja sih? Kalau kita udah lihat bednya ada PJR di sebelah sana. Bapak ini nih selaku Kak Induk PJR Cikampek Korlantas Polri. Boleh di-spill Pak ke sahabat lantas di rumah. Apa aja sih tugas pokok dan juga fungsi PJR Cikampek? Karena kita tahu gerbang tol Cikampek itu merupakan gerbang utama bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik gitu Pak. Ya, jadi petugas polisi jalan raya atau di highway patrol gitu ya, biasanya kita memumpuni untuk ruas-ruas tol besar yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi pasukan kita berada di tol untuk mengamankan itu. Khususnya di Cikampek sendiri, kita 1 kali 24 jam kali 7 hari kali 365 hari kita selalu ada di jalan. Ya, jadi segala hal ikhwal dari manusia lahir sampai manusia meninggal itu semuanya kita yang akan melayani masyarakat gitu ya. Termasuk juga penegakan hukum, kemudian memberikan pelayanan. Beberapa waktu lalu kita pernah membantu seorang ibu yang melahirkan di dalam toilet. Nah itu kan ibaratnya kita mencoba untuk memberikan pelayanan gitu ya, supaya agar si ibu dan bayinya bisa selamat. Nah alhamdulillah kemarin sudah kita bantu persalinannya, kita evakuasi ke rumah sakit dan semuanya selamat. Ada juga yang kemarin masyarakat meninggal gitu di dalam kendaraan karena sakit gitu ya. Kita harus menghubungi keluarganya, membawanya ke rumah sakit gitu. Dan segala sesuatunya, ada juga bus terbakar. Kita evakuasi seluruh rombongan anak-anak sekolah pariwisatanya keluar dari bus sampai dengan busnya padam. Kemacetan di jalan juga termasuk momen-momen hari perayaan besar yang pastinya Indonesia punya culture ya, kultur yang mudik gitu ya, yang tidak ada di negara-negara lain. Itu semuanya ada di PJR Cikampek. Saya promosi nih PJR Cikampek ya Pak. Sama berarti ya Pak dengan PJR-PJR yang lain. Ya. Cuman memang di PJR Cikampek ini harus lebih gitu ya Pak, sahabat lantas ya. Karena memang merupakan gerbang utama nih dan jadi favorit juga bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Oke, selanjutnya nih Pak, bagaimana Pak cara PJR Cikampek untuk menjaga koordinasi dengan pihak lain ketika ada kecelakaan lalu lintas seperti misalnya petugas kesehatan, Ya. karena kan Polri ini nggak bisa bekerja sendiri kan Iya, Pak dalam betul. menangani insiden tersebut. Iya, jadi kita di Induk PJR Cikampek itu memang disiapkan satu operator yang bertugas, di mana operator ini mengkompulir seluruh laporan yang ada di jalur atau di ruas tol. Laporan itu bisa berasal dari personil kita sendiri, anggota PJR, juga laporan-laporan dari pengelola tol. Nah, nanti semua laporan itu masuk ke dalam operator dan kemudian operator yang akan membagi-bagi tugas. Jadi tugas si operator ini sendiri sudah terkoneksi ke berbagai macam nomor-nomor penting dan darurat gitu ya, seperti ambulan, kemudian ada pemadam kebakaran, juga dari Polres, Polda, Polsek terdekat, dan nomor-nomor penting yang kiranya ketika dibutuhkan itu bisa hadir dengan cepat gitu. Nah untuk menjalin komunikasi yang baik, saya sendiri selaku kepala induknya sering sowan, sambang, terus kita juga sering ngopi bareng dengan pimpinan-pimpinannya gitu ya. Kita menjaga supaya keakraban emosional itu terbangun sehingga ketika kita membutuhkan bantuan dari eksternal itu cepat gitu. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini hubungan kita sangat baik sih. Jadi teman-teman juga kalau ada kendala di tol tuh jangan ragu-ragu, hubungin call center Korlantas atau hubungin call center dari tol yang teman-teman lintasin. Biasanya ada tuh di pelang-pelangnya beberapa kilometer sekali.
Dan semua pelayanan di dalam tol itu gratis. Nah, itu. Karena memang sudah jadi fasilitas. Dan ini nih Pak, ada sebuah Apa tuh? fakta nih ya. Katanya sebelum Bapak menjadi Kainduk PJR Cikampek, Bapak ini sempat menjabat menjadi Kainduk PJR BSD. Boleh dong Pak diceritain bagaimana perjalanannya sampai akhirnya Bapak diberikan tanggung jawab dan juga tugas untuk menjadi Kainduk Cikampek. Karena berdasarkan fakta yang kita dapat, kalau masa tugas Bapak di BSD itu terbilang belum cukup lama gitu. Iya sih, jadi beberapa waktu lalu saya dipercaya oleh pimpinan dari Korlantas Polri untuk menjabat selaku Kepala Induk di BSD. Kurang lebih hanya 2 bulan. Nah, kenapa saya bisa dipromosikan lagi menjadi Kepala Induk Cikampek? Yang tahu jawabannya hanya pimpinan. Kita sebagai bawahan hanya bekerja yang baik, nawa itu kita tulus dan berikan yang terbaik untuk masyarakat serta institusi. Itu aja. Itu ya, kalau misalnya sahabat lantas, bukannya Bapak ini di BSD, tiba-tiba di Cikampek kayak ini, karena diberikan tanggung jawab oleh pimpinan, karena itu semua hanya pimpinan yang tahu ya, kenapa bisa ditugaskan ke sana. Pastinya semua tempat tugas sama ya Sama Pak? dong, Sama. pastinya. Tujuannya untuk melayani masyarakat Betul. tentunya, kayak gitu ya. Kita udah ngomongin yang serius-serius nih ya Pak, sekarang kita mau main games dulu. Boleh ya Pak? Boleh. Berkenan? Ya siap. Ya. Gamesnya namanya adalah Pilih Mana. Oke, ready Pak? Siap. Oke. Aduh, saya kayak nggak sopan ya Pak. Lebih pilih mana Pak? Jawab cepat. Dapat tugas di jalur tol sepi tapi rawan atau tol padat tapi aman? Tapi rawan. Sepi tapi rawan. Iya. Oke. Next question. Kalau misalnya dikasih 1 skill tambahan, baca pikiran pengemudi atau teleportasi ke lokasi macet? Teleportasi dong. Oke, ini memang jawaban-jawaban petugas selalu lintas nih kayak gini. Iya, nih. betul. Jadi kita Karena cepat. Iya, Cepat. kalau ada pintu Doraemon juga Iya. kita pakai. Ya. Semakin cepat selesai tugas, semakin cepat istirahat. Betul Ngapain kita juga. bacain pemikiran orang tuh nggak sopan. Semua orang punya pemikirannya masing-masing. Privacy. Privacy. Itu. Itu tidak baik, teman-teman. Jadi yang lebih baik untuk meringankan tugas kita. Betul. Jadi kita menggunakan teleportasi aja ya. 1 menit ada di tempat kecelakaan, selesai. Betul. 1 menit kita ada di tempat Bali. macet. Liburan. Healing. Oh, healing. Kirain di Bali mau ngurus macet juga Pak. Oh enggak, healing ya. Harus disempatkan biar nggak stres ya sahabat lantas. Oke lanjut Pak. Dipuji karena cepat tanggap di lapangan atau dipuji karena komunikasi yang baik dengan masyarakat? Dipuji karena komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kalau harus pilih nih Pak, hadapi pengendara motor masuk tol atau pengemudi truk muatan berlebih? Bisa pilih dua-duanya nggak sih? Karena gemes gitu ya ngeliatnya. Saya nggak bisa memilih itu karena itu bukan pilihan. Betul sih, dua-duanya pelanggaran ya Pak yang Betul. Harus kita ditanggulangi gitu. benar-benar Karena kita edukasi. bahaya, iya bahaya. Nih kalau dibiarkan Siapa pilih sih yang buat satu-satunya. pertanyaannya nih? Nggak bener ini. Nih kreatif ini memang ya. Oke Pak, selanjutnya viral karena tindakan humanis atau viral karena keputusan kontroversial? Ya tindakan humanis dong. Itu sudah Viral jelas karena sih. tindakan humanis. Iya betul banget, sebagai Polri ya Pak harus Iya. humanis. Lebih susah mana Pak? Atur arus lalu lintas atau atur waktu buat keluarga? Atur istri ini maksudnya. Keluarga ada anak juga loh Pak. Saya takut istri. Iya. Ya. Langsung diklip ya? Langsung diklip. Ayo langsung diklip kirim ke Saya tidak berani ya. Nggak bohong bercanda. Apa tadi pertanyaannya? atur arus lalu lintas atau atur waktu buat atur arus lalu lintas dong. Yang lebih sulit ya? lebih sulit Iya, Pak. atur lalu lintas dong. Karena kan dinamis ya. Iya ya Pak, nggak kebaca ya Pak ya? Nggak kebaca. Nggak kebaca. Kalau istri sama anak kan kita sudah tahu ritmenya. Oh, oke, gitu sudah tahu ritmenya Betul. ya sahabat lantas. Kalau anak cukup kita pelototin dia sudah tahu. Kalau istri cukup kita minta maaf. Oh iya, kalau pengendara dipelototin? Nggak boleh. Nggak dong. boleh. Pengendara disenyumin aja. Disenyumin aja. Tangannya nulis tilangnya. Oke, selanjutnya Pak. Ya. Pilih mana? Motor masuk tol atau sapi ngamuk di tol? Ayo. Waduh. Sama nih pertanyaannya. Iya, ini dua-duanya nggak bisa bahaya. dijawab loh. Iya, Itu nggak bisa benar. dipilih. Untuk apa Memang kita pilih? Tim kreatif NTMC Bener. Podcast ini ya. Menjebak. Aduh, menjebak. Udah tahu Seperti dua-duanya saya di polisi sini. nih. Aduh.
Saya dijebak di sini, saya di mana ini? Sama Pak, saya juga merasa terjebak. Oke Pak, Ya. kita next question aja ya. Karena itu sama-sama hal berbahaya pemirsa. Sahabat lantas harus segera ditangani, nggak boleh pilih salah satu tuh nggak boleh, ya kan? Sekarang nih Pak, pilih pada lebih mudah menangani istri waktu ngambek atau nenangin pelanggar ngambek karena nggak mau ditegur. Ini kayak saya di ujung jurang ini, pertanyaannya ini. No, God, please, no! No! Saya nggak bisa tolong ya Pak, Ya. karena ini pertanyaan bisa dijawab. Untuk mama yang di rumah, saya memohon maaf sebelumnya. Oke, itu. Apa yang disampaikan di sini hanya untuk kontennya Korlantas. Sahabat Enggak lantas dong. langsung diklip ya, Iya, langsung iya. diklip-klip kirim ke istri beliau. Waduh. Ya, Iya, Pak. gak usah dijawab lah. Oke, Iya. nggak usah Itu dijawab. beresiko sangat besar. Oh iya, resiko sangat besar. Udah, Ya. daripada ini permasalahan lanjut di rumah, Iya. jadi lebih baik kita udahin aja. Iya, betul. Untuk episode ini. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Sama-sama, Kompol Sandi Tita Ikle. Nugraha SIK, ya kan, selaku Kak Induk Cikampek Korlantas Polri yang di tengah kesibukannya sudah menyempatkan hadir ya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Terima kasih untuk sahabat lantas yang sudah menonton di rumah dan nantikan episode selanjutnya. Saya Bripto Eklesia dan tim NTMC Podcast pamit undur diri. Salam lalu lintas dan salam presisi.